Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil darsana al-balaghah min syarhil balaghah wa huwa syarhun li kitab qawaidil lughah al-arabiyyah. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajmain. Baik, sekarang kita masuk di halaman berapa itu? 175 ya. 175 pembagian qasar ya. Qasar idhofi itu kita bagi menjadi 3, yaitu qasar ifrad, qasar qalb, dan qasar ta'yin. Dan pembagian yang 3 ini hanya berlaku pada qasar idhofi, tidak berlaku pada qasar hakiki. Karena qasar hakiki mukhatabnya sudah muayyan, sudah spesifik ya. Tidak ada lagi orang kedua atau ketiganya. Baik. Jadi qasar ifrad, qasar qalb, dan qasar ta'yin adalah zai sanatakallamu anhu. Ya, apa itu qasar ifrad, apa itu qasar qalb, dan apa itu qasar ta'yin. Baik. Naqra al-an qala al-mu'allif rahimahullah qasri ifradin. Ma huwa qasru ifrad? Idza i'taqada al-mukhatabu asy-syarikah. Ya, jika mukhatabnya memiliki keyakinan adanya syarikah, persekutuan. Ya. Misalkan ya, ana masuk ke ruangan, ana menganggap di ruangan, berharap di ruangan itu atau meyakini di ruangan itu ada 10 orang, tapi ternyata hanya 1 orang. Ya, maka ana katakan apa? Ya, la ahada fil fasli illa Zaidun masalan. La ahada fil fasli illa Zaidun. Ini namanya qasar ifrad. Ifrad artinya mufrad, tunggal. Tadinya ana meyakini banyak orang, ternyata cuma 1. Paham maksudnya? Ya. Ini dia qasar al-ifrad. Naqra asy-syarah. Awalan qasrul ifradi. Idza kana al-mukhatabu masalan ya'taqidu anna alladziina ajabul jawab as-sahiha 'asharah. Jika si mukhatab mengira bahwasanya atau meyakini bahwasanya yang bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar itu ada 10 orang. Nah, di hadapan santri ada total 40 orang. Ana mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bagi ana anggap antum bisa jawab. Ya, ana anggap minimal 10 orang lah bisa jawab. Ya, ternyata cuma 1 orang yang bisa jawab. Maka ana katakan lam yujib illa Zaidun. Ya, tidak ada yang menjawab kecuali Zaid. Berarti yang lain itu walaupun menjawab jawabannya salah. Ada? Ini namanya qasar ifrad. Fahada nusammihi qasr ifrad li'anna al-mukhataba kana ya'taqidu anna li Zaidin syarikan. Ya, ini namanya sabaqul i'tiqad. Ini namanya sabaqu al-i'tiqad, keyakinan awal istilahnya ya. Keyakinan awal itu ternyata terbantahkan ya, terbantahkan oleh fakta sebenarnya. Baik. Jadi ketika ana mengatakan lam yujib illa Zaidun, ya, tadinya ana mengira bahwasanya Zaid itu bisa menjawab, begitu juga yang lainnya. Santri-santri yang lain ana kira ada yang lain juga yang bisa jawab, tapi ternyata tidak. Nah, makanya ana katakan lam yujib illa Zaidun. Wa mithlu qaulina la qa'ima illa Muhammadun nukhatibu rajulan ya'taqidu annal qa'imina Muhammadun wa Ali. Ya. Ana mengira yang berdiri itu 2 orang, Muhammad sama Ali. Ternyata yang berdiri cuma 1 orang, yaitu Muhammad saja. Maka ana katakan la qa'ima illa Muhammadun. Baik. Ai ba'da ma kana al-mukhatabu ya'taqidu anna al-qa'ima aktsaru min wahid. Tadinya ana mengira banyak orang, ternyata 1 doang. Maka itu namanya qasar al-ifrad. Wa qulna lahu la qa'ima illa Muhammadun badalan min tasawwuril mukhataba al-musbaq ya annal qa'imina Muhammadun wa Ali fasara al-an la yutasawwaru illa wahidan. Nah, kalau sudah dikatakan la qa'ima illa Muhammadun berarti sudah jelas ya, yang melakukan perbuatan al-qiyam itu hanyalah 1 orang saja. Ini tujuan dari qasar ifrad. Kadzalika aidan qauluna laisa fil hujrati illa Muhammadun. Idza kana al-mukhatabu ya'taqidu anna fiha Muhammadan wa Aliyan wa Khalidan wa Bakran wa Zaidan wa ghairahum.
Karena mengira di ruangan itu banyak orang, ternyata hanya Muhammad saja. Maka nak katakan laisa fil hujrati illa Muhammadun, fa naqulu laisa fil hujrati illa Muhammad. Wa mithlu la khatama risalati illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hada qasru ifradin bi syartil i'tiqadil musbaq lil mukhatabi anna hunaka musyarikan fil risalah. Apakah ada rasul selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ada. Tapi kita katakan di sini la khatama risalah, mana tidak ada penutup risalah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya qasar ifrad. Ya. Jadi tadinya ada, misalkan ana berbicara sama Zul. Zul mengira, dia masih awam masalah Islam. Dia mengira bahwasanya Muhammad itu bukan rasul terakhir. Dia mengira ada rasul-rasul yang lain, rasul-rasul terakhir. Dia mengira bahwasanya di zaman ini ada rasul-rasul. Maka ana katakan kepada Zul, la khatama risalah illa Muhammadun. Ya. Tapi syaratnya ana boleh mengatakan la khatama risalati illa Muhammadun ini, ana harus paham dulu bahwasanya Muhammad itu beneran nabi terakhir. Paham maksudnya? Ya, tapi kalau nama yakini sebagaimana yang diyakini sama Zul, nggak boleh ngomong begini. Ya, itu menyelisih keyakinannya dia. Jelas ya? Baik. Itulah yang dimaksud dengan al-i'tiqad al-musbaq atau sabqul i'tiqad. Kemudian yang kedua, qasrul qalb. Qalb itu bukan hati maksudnya. Qalb itu berbolak-balik, ya. Idza taqadal mukhatabu aksa qaulina. Itu kalau si mukhatab meyakini kebalikan dari ucapan kita. Ya, kayak tadi, Zul meyakini bahwasanya ada rasul selain nabi kita sallallahu, rasul terakhir selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya di situ anak akan balik, ya, akan balik kalimat tersebut. Contoh, kita akan lihat contohnya. Misalu dzalika an ya'taqidal mukhatabu anna alladhi najaha Zaidun. Misalkan Dandi meyakini, Dandi yakin bahwasanya yang lulus itu Zaid. Maka ana bilang ke Dandi, mana jaha illa Amr. Mana jaha illa Amr. Mana Zaid di sini? Lulus nggak berarti? Enggak. Berarti tidak ada satupun yang lulus selain Amr. Ini namanya qasru qalbin. Ana balik Zaid itu ganti dengan Amr. Paham ya? Nah, ini namanya qasar qalb. Jadi yang ingin diketahui oleh Dandi sekarang adalah lulus apa enggak si Zaid. Maka ana katakan mana jaha illa Amr. Nah, berarti Dandi nggak usah nanya lagi. Kalau si fulan gimana, lulus nggak? Nggak usah nanya begitu lagi. Kenapa? Karena mana jaha illa Amr. Satu-satunya yang lulus adalah Amr. Ini kita sebut tadi dengan qasar sifah ala mausuf itu. Ya, berarti sifat an-najah itu kan bisa ke siapa saja sifat an-najah itu. Tapi kita batasi hanya kepada Amr saja. Berarti yang lain dapat nggak sifat najah? Nggak dapat. Ya. Baik. Jadi dari tinjauan sifat mausuf kita namakan qasar sifat ala mausuf ini. Tapi kalau dari tinjauan qasar idofi halil mukhatabnya kita namakan ini qasru qalbin. Walidzalika tajidul mukhataba yatawaqqafu qalilan hatta yasta'iba aqsa ma kana ya'taqidu min anna alladhi najaha Amr la Zaid. Makanya kalau kita gunakan qasr qalb, contohnya tadi ketika Nabi bilang ke Dandi mana jaha illa Amr, pasti Dandi akan tertegun sejenak. Ya, tertegun sejenak untuk memahami apa yang diucapkan. Bayangin kalau Dandi yakin Zaid lulus, kemudian dia tanya ke Ana, Zaid lulus nggak? Benar Nabi bilang mana jaha illa Amr. Kan ini nggak jawaban secara langsung kan? Yang dibutuhkan oleh Dandi itu kan iya atau tidak. Tapi Ana malah mengatakan mana jaha illa Amr, ngajak berpikir lagi. Paham ya? Ya, tujuannya kenapa anak ajak dia berpikir lagi? Agar Dandi nggak nanyakan lagi orang-orang lain. Nanti setelah anak bilang Zaid nggak lulus, dia nanya lagi, gimana kalau Umar? Gimana kalau Fatimah? Gimana kalau ini itu? Nah, biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan begitu, nah, tutup dari awal. Mana jaha illa Amr. Maka tidak ada celah lagi untuk bertanya di sini. Baik. Wa mithlu insanin yataqidu anna amran huwal katib faqulna lahu la katiba illa aliyun. Fahada qasru qalbin li'anna al-mukhataba kana ya'taqidu annahu la katiba illa Amr.
Fal'an qalabnal amra alaih wa qulna la katiba illa aliyun aw muhammadun. Al-muhim annana khatabnahu bi ghairi ma kana ya'taqid. Intinya adalah kita ganti, kita qalb ya dengan lawan yang diyakini oleh orang tersebut. Dan dia meyakini yang lulus Zaid. Ya, padahal yang lulus adalah Amr. Nah, ganti Zaid itu dengan Amr. Ya. Jadi kan Dandi berharapnya anak bilang mana jaha illa Zaid, begitu kan? Tapi ternyata Zaid nggak lulus. Ya, anak ganti dengan yang lulus. Siapa yang lulus? Amr. Mana jaha illa Amr. Baik, ini namanya qasar qalb li'anni qalabtu mafhumal mukhatab ila dhiddihi. Kemudian qasar yang ketiga, qasar ta'yin. Kapan itu? Idza ataqadal mukhatabu wahidan ghairu muayyan. Kalau mukhatab itu meyakini ada salah satu seseorang, tapi orangnya tidak spesifik. Pemasalan, contohnya misalkan, huwa fahimun annahu lam yamjah illa wahidun min majmu'atin ma. Misalkan, Dandi tahu bahwasanya nggak ada yang lulus dari kelas itu. Ya, dari satu kelas yang tes itu nggak ada yang lulus kecuali satu saja. Walakinnahu la ya'rifu, akan tapi Dandi nggak tahu siapa satu orang ini. Ya. Faqulna lahu, maka ya anak akan jawab ke Dandi biar dia tahu. Anak katakan mana jaha illa Zaidun. Berarti sekarang Dandi tahu satu orang itu adalah ala Zaid. Ini namanya qasar ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan, menspesifikkan. Yang tadinya Dandi nggak tahu siapa satu orang itu, nah, sekarang dia menjadi tahu. Ini namanya ta'yin. Ya. Aitu ayyinu lahu alladina jahaduna ghairihi wa qad kana syakan min qabl. Ya, sebelumnya Dandi ragu-ragu di situ siapa yang lulus. Wa mithlu an yas'alaka sa'ilun fayaqulu ya fulan hal amrun huwal katib aw Khalid fa taqul la katiba illa Khalid. Ya. Kalau ada yang bertanya kepada antum, yang seorang penulis itu yang mana? Amr atau Khalid? Nah, ini boleh kita jawab langsung, Amr atau Khalid. Misalkan katakanlah Amr, jawab aja langsung Amr begitu. Ya. Tapi kalau antum jawab dengan Amr, ya, nanti dia akan nanya lagi, bagaimana kalau Umar? Bagaimana kalau Abdullah? Bagaimana kalau Abdurrahman? Gitu kan? Nah, maka di sinilah pentingnya qasar di sini. Ya, kalau dia nanya seperti itu, apakah Amr adalah penulis atau si Khalid? Maka kita gunakan qasar, laka tiba illa Khalid. Berarti dia ada dua fungsinya di sini, laka tiba illa Khalid ini. Yang pertama, ngasih tahu ke dia bahwasanya katib itu adalah Khalid. Yang kedua, menutup kemungkinan munculnya pertanyaan baru. Ya, munculnya pertanyaan baru. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Perkataan yang paling baik itu adalah yang sedikit tapi maknanya sudah tersampaikan. Laka tiba illa Khalid tersampaikan maknanya semua. Bahkan menutup celah untuk ada pertanyaan selanjutnya. Ini namanya qasar ta'yin. Baik. Wa qauluna la ilaha illallah, dan kalimat tauhid la ilaha illallah ini bisa masuk ke tiga jenis qasar tadi. Bisa qasar ifrad, bisa qasar ta'yin, bisa juga qasar qalb. Limada? Li'annana idza kunna nuqatibu musyrikan. Kalau kita ucapkan kalimat la ilaha illallah kepada seorang pelaku kesyirikan, ya. Wala siyama idza kana isyrakuhu ka isyraki Fir'aun. Apalagi kalau kesyirikannya itu kayak kesyirikannya Fir'aun. Ya, itu ketika dia mengaku diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, maka ini namanya qasar ifrad wa ta'yin wa qalb. La ilaha illallah. Bayangkan di hadapan antum ada Fir'aun, dia meyakini dirinya sebagai Tuhan. Antum katakan la ilaha illallah, dia menganggap dia menunggu atau dia berharap antum bilang la ilaha illa Fir'aun. Dia mengiranya begitu kan, nunggunya seperti itu. Nah, tapi antum qalb dia, ya, antum balik. Yang benar itu adalah Allah, bukan Fir'aun. Gitu. Itu qasar qalb dari sisi itu. Kemudian dari sisi ta'yin bagaimana? Ya, ketika lawan bicara antum pelaku kesyirikan, ya, dan dia namanya pelaku kesyirikan, berarti dia meyakini ada zat-zat lain atau makhluk-makhluk lain yang punya kekuasaan seperti kuasanya Allah, begitu kan? Dia meyakini ada yang bisa mengobati selain Allah. Ya, maka kita tegaskan ke dia la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang bisa menyembuhkan kecuali Allah saja. Ini qasar ta'yin berarti. Paham maksudnya ya?
atau pelaku kesyirikan yang level lain misalkan. Ada pelaku kesyirikan itu yang dia meyakini Allah sebagai penyembuh, tapi juga meyakini penghuni kubur sebagai penyembuh. Ini yang paling banyak kan. Nah, jenis tipe orang musyrik yang ini paling banyak. Yang dia meyakini Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penyembuh, dan juga meyakini ada penyembuh lain selain Allah. Maka yang seperti ini yang dibutuhkan adalah qasar ta'yin. Paham ya? Ini senada dengan contoh tadi, yaitu ketika apa contohnya tadi? La katiba itu ya. La katiba illa Khalid. Ya, ketika dia meyakini bahwasanya Amr adalah penulis, padahal yang benar adalah Khalid, atau dia ragu-ragu Amr atau Khalid, maka di situ kita ta'yin. Ya, ketika seorang pelaku kesyirikan dia punya keyakinan yang salah tentang Allah, maka kita luruskan, kita ta'yin bahwasanya ya Allah saja yang maha menyembuhkan, bukan yang lainnya. Begitu juga bisa bermakna qasar ifrad, ketika lawan bicara antum adalah orang baru masuk Islam misalkan. Dia belum paham bahwasanya di dalam Islam itu Tuhan hanya satu. Dia mengiranya dalam seperti agama-agama yang lain Tuhannya ada banyak begitu. Maka kita jelaskan kepada dia la ilaha illallah, bermakna tidak ada satupun ilah selain Allah saja. Itu mana kalau qasar ifrad. Kalau qasar ta'yin, tidak ada ilah yang berhak memberi rezeki, yang berhak menyembuhkan, yang berhak menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kalau qasar qalb berarti artinya la ilaha illallah, artinya Tuhan itu hanyalah Allah, bukan Firaun, bukan Namrud, bukan yang lain. Apa maksudnya ini? Berarti kalimat tauhid la ilaha illallah ini penerjemahannya tergantung kepada jenis qasarnya nanti. Qasar ifrad, ta'yin atau qalb. Ya kan? Tapi dia bisa masuk ke tiga-tiganya. Baik, bila huna mafhum ya. Pardon? Kalau misalnya qasar ta'yin itu ada dua karakter. Jadi contoh yang pertama mana dia belajar itu itu betul dia nggak tahu, tapi dia tahu sebenarnya ada yang lulus. Tapi yang mana yang lulus? Berarti itu ta'yin itu. Itu kalau dia bukan khaliyat dzihn di situ. Dia tahu, kalau dia tahu sudah ada yang lulus berarti bukan khaliyat dzihn hitungannya. Ya, syak itu di situ. Ya. Kalau khaliyat dzihn itu qasar ifrad jatuhnya. Dia kan nggak tahu siapa yang lulus sama sekali. Ya. Dia nggak tahu bahkan ada yang lulus apa enggak. Paham maksudnya? Ya. Tadi di contoh bahwasanya dia mengatakan banyak yang kan satu kata dari 10 yang 10 yang lulus. Kita tahu bahwasanya itu satu. Berarti dia tahu. Bukan dia nggak tahu lulus satu. Dia taunya lulus 10. Tapi yang ternyata yang lulus cuma satu, gitu. Kalau dia tahu lulus cuma satu dan dia tapi nggak tahu siapa yang satu itu, qasar ta'yin namanya. Ya, qasar ta'yin namanya. Berarti kayak dia ateis, seorang ateis, dia nggak mungkin ada Tuhan, mesti lebih mesti ada ternyata di bawah dia. Soalnya Kita tegaskan bahwa itu benar qasar ta'yin. Soalnya. Ya, jadi qasar ta'yin itu berlaku dalam seperti itu. Para orang ilmuwan biasanya ya, saintis di dunia barat sana, dia melihat bahwasanya alam semesta ini sedemikian teratur, sedemikian rapi, dia berpikir nggak mungkin alam semesta ini sedemikian rapi, pasti ada penciptanya, nggak mungkin muncul begitu saja kan. Tapi dia belum tahu siapa sih pencipta ini, masih simbol X di situ bagi dia, masih belum jelas siapa. Nah di situ butuh qasar ta'yin bagi dia. Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah kepada si profesor tersebut, misalkan kepada ilmuwan tersebut, qasar ta'yin jatuhnya ke situ. Ya. Kalau saya berarti kalau muslim itu mengatakan cuma itu adalah berarti ifrad jatuh. Ya. Karena kalau Firaun ya. Karena dia meyakini dirinya, ya keyakinan yang salah berarti kan. Ya. Kalau keyakinan orang musyrik sama kafir itu kan levelnya beda ya. Ya. Kafir itu kan udah jelas menentang begitu kan. Ya. Tapi kalau musyrik masih ada keyakinan tapi bercampur dengan yang lainnya.
Baik, jelasnya ya. Baik. Kemudian kesimpulannya atau ringkasannya, faidan al-qasrul idofi yang qasimu ila thalathati aqsam, qasru ifradin, qasru qalbin, dan qasru ta'yin. Pengertiannya bisa antum lihat masing-masing di situ. Qasru ifrad idza kana al-mukhatab ya'taqidu syarikah. Ini kata kuncinya adalah kata syarikah, ada yang lain. Ketika Anda mengira ada yang lain yang lulus selain Zaid, atau ketika seorang ilmuwan mengira ada Tuhan lain selain Allah, itu qasar ifrad jatuhnya. Itu kata kuncinya syarikah. Adapun qasru qalbin, itu kata kuncinya pada kata khilaf. Idza kana al-mukhatab ya'taqid khilafa ma qulta. Kalau dia meyakini sesuatu yang berlawanan dengan yang antum ucapkan. Qasru ta'yin, itu kalau mukhatabnya la yadri manal maqsur alai wa huwa ya'rifu annahu laysa hunaka illa wahidun lakinnahu la ya'rifu. Nah, ini konteksnya seorang ilmuwan yang tahu bahwasanya ada pencipta tapi tidak tahu siapa pencipta itu sebenarnya. Ini qasar ta'yin itu. Baik. Jelas ya? Nah, itu dia akhir dari pembagian al-qasar. Berarti bisa kita simpulkan qasar secara umum dibagi menjadi dua, hakiki dan idhofi. Ya, hakiki dan idhofi sama-sama bisa dibagi menjadi dua, sifah ala mausuf dan mausuf ala sifah. Kemudian qasar idhofi, ya, khusus pada qasar idhofi saja dibagi menjadi tiga, qasar ifrad, qasar qalb, dan qasar ta'yin. Baik. Kemudian selanjutnya akan kita bahas nanti tentang turuk al-qasar. Jadi kalau kita lagi bahas qasar, ini inti pembahasannya. Ya, yang tadi itu hanyalah pembahasan pelengkap saja, yang kadang bahkan di kitab-kitab tidak ditulis, tidak disebutkan yang tadi itu. Ya, tapi karena kitab ini memang levelnya berbeda, sehingga dibahas juga di sini. Baik. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tentang turuku al-qasar. Gimana cara kita mengqasar? Kalau tadi qasarnya hanya dengan ya la ilaha illallah, dengan an-nafyu dan al-istisna saja. La ilaha an-nafyu, ya, illallah itu di situ isbat atau istisna, ya kan? Istisna istilahnya kalau dalam balaghah. Bukan isbat ya, kalau isbat ya kan dalam konteks akidah itu. Ya, an-nafyu wal istisna itu kan la farisa illa aliyun. Ini ya, cara qasarnya adalah dengan an-nafyu dan al-istisna. Apakah ada cara-cara yang lain selain itu? Itu insyaallah taala nandur ilaiha fi al-liqa'il qadim billahi ta'ala. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.